Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lian Rita. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjawab dari UAS Ilmu Komunikasi Islam. Yang pertama adalah mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perilakunya. Pesan mampu membangun kualitas hidup seseorang yang menjadikan dirinya di persepsi memiliki kemampuan lebih tertentu dibandingkan dengan lainnya, sehingga kualitas individu ditentukan oleh sejumlah kualitas pesan yang masuk pada dirinya. Apabila seseorang banyak mengkonsumsi atau menerima pesan masuk pada dirinya yang positif, maka akan menjadikan dirinya positif pula. Demikian pula sebaliknya. Pesan yang positif selain mampu menjadikan pribadi yang positif dan mampu membuat orang lebih baik, sehat psikis maupun fisik. Sebagaimana diketahui bahwa semua pesan atau informasi diolah oleh otak manusia. Cara kerja otak manusia berhubungan erat dengan sistem endokrin yang bekerja melepaskan hormon-hormon ini, berpengaruh pada kesehatan mental seseorang, pikiran, perasaan seseorang, dan dapat mempengaruhi hormon yang dilepaskan sistem endokrin, yang kemudian akan mempengaruhi sistem kerja organ tubuh manusia. Artinya, pesan positif yang terus-menerus diproduksi atau dikonsumsi oleh tubuh manusia atau otak seorang manusia adalah akan memberikan suatu kualitas pesan yang melahirkan manusia yang berkualitas pula. Untuk jawaban yang kedua adalah dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda paling penting beserta alasannya. Yang pertama itu fungsi informasi. Fungsi informasi ini adalah untuk memberitahukan sesuatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini adalah menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian, pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi dakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Soal ketiga adalah mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhannya. Bagaimana cara komunikasinya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah? Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia menyediakan waktu reguler bagi para hambanya untuk datang kepadanya 5 waktu dalam sehari. Datang berkomunikasi dengan Allah tentu tak sama dengan berkomunikasi dengan manusia. Allah telah memberitahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya, dengan apa yang disebut dengan sholat. Jadi, sholat adalah cara unik yang khusus dibuat Allah bagi para hambanya untuk berkomunikasi dengannya. Kalau sholat merupakan kebutuhan manusia untuk datang kepada Allah dan berkomunikasi dengannya, mengapa diwajibkan? Bukankah lebih baik dibebaskan saja kapan mau datang sewaktu-waktu butuh? Begini, manusia itu lebih sering didominasi oleh nafsunya. Bahkan terkadang untuk hal-hal yang bermanfaat buat dirinya saja, malah dia tidak mau. Kalau manusia memang cenderung sebagai makhluk yang sadar, mengapa di dunia ini mesti banyak aturan-aturan? Sekarang, ambil contoh begini. Mengapa mahasiswa mesti diwajibkan masuk kelas? Mengapa mesti diabsen segala? Karena kalau tidak begitu, lebih banyak yang tak sadar untuk masuk kuliah. Kalau kuliah dibebaskan, boleh datang semaunya, jangan-jangan tak ada yang datang. Padahal, masuk kelas, belajar dengan tekun dan disiplin adalah hal-hal yang sangat bermanfaat buat dirinya sendiri. Tapi manusia lebih banyak malasnya kalau dibiarkan apa jadinya. Nah, dengan demikian, kewajiban dari Allah termasuk salah satunya sholat. Sholat itu adalah untuk kebaikan manusia. Allah mengharuskan manusia sholat untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Kalau dipikir-pikir, Allah itu malah tak pernah istirahat. Setiap waktu Ia selalu melayani manusia, bahkan kapan saja manusia datang selalu Ia layani. Bahkan Allah masih sempat meluangkan waktunya khusus untuk hamba-hambanya yang ingin datang secara khusus kepadanya. Allah menyarankan supaya datang tengah malam dikala sepi dengan melakukan sholat tahajud. Jadi, Allah Tuhan yang maha sibuk yang senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia. Bagaimana mungkin kita yang diperhatikan malah malas? Apakah kita manusia yang tak tahu diri? Kalau diibaratkan nomor telepon, 4 rakaat sholat asar, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Cara sholat harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
tak boleh diubah, sama seperti nomor telepon. Kalau diubah 1 digit saja, pasti tak akan nyambung. Soal yang keempat yaitu adalah apa yang Anda pahami tentang etika komunikasi Islam. Etika komunikasi Islam ini adalah taat tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salahnya perilaku seseorang, disampaikan dengan mengandung unsur Islam, mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Soal yang terakhir adalah kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Metode apa yang paling cocok menurut Anda untuk situasi sedang mencari solusi? Sini saya menjawab komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan atau orang per orang. Komunikasi ini, jenis ini dianggap paling efektif dan upaya mengubah sikap, pendapat, perilaku seseorang karena sifatnya dialogis atau percakapan arus baliknya bersifat langsung. Komunikator mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga. Ketika komunikasi berlangsung, komunikator mengetahui pasti apakah komunikasinya itu positif atau negatif, berhasil atau gagal. Jika tidak, ia dapat berusaha untuk meyakinkan komunikan saat itu juga, karena ia dapat memberi kesempatan untuk merespon kepada komunikan seluas-luasnya. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.